Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahlul Rizky, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 7 akan membahas tentang materi manajemen memori. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 7. Yang pertama adalah Latifatul Husna, Asy Maulida, Dwi Kurniawan, Ma'arif Yunus, dan Patra Dinata. Jadi langsung saja ke materi. Yang pertama adalah manajemen memori. 1. Konsep dasar memori. Konsep binding, dynamic loading, dynamic linking, overlay. 2. Sweeping. 3. Pengalokasian berurutan atau continuous allocation. 4. Pengalokasian tidak berurutan atau non-continuous allocation. Konsep dasar memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Manajemen memori memilih program mana yang akan di-load ke memori, alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program atau proses-proses dalam menggunakan address space. Tugas sistem operasi mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Memori harus dapat digunakan sebagai dengan baik, dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Konsep binding. Sebelum eksekusi, program berada di dalam disk, dan saat dieksekusi program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam sebuah fisik. Address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file eksekutable dipetakan ke alamat memori. Alamat atau address pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan atau mengikat bin alamat simbolik ke alamat relokasi. Dynamic loading. Dengan dynamic loading, suatu rutin tidak di-load sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Mekanisme dasar. Program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin yang lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Dynamic linking ditunda hingga waktu eksekusi. Program-program user tidak perlu menduplikasikan sistem library. Sistem library dipakai bersama, mengurangi pemakaian space. Mekanisme menggunakan stop. Saat stop dieksekusi, ia akan memeriksa apakah rutin yang bersangkutan sudah berada di dalam memori. Stop menempatkan dirinya pada alamat rutin dan mengeksekusi rutin tersebut. Dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari OS. Misal, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka SO melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat. Berada proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. File dynamic linking berekstensi dan lain-lain. SCS, DRV. Overlay, hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari SO. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. OS memberitahukan hanya jika terdapat I/O input output yang melebihi biasanya.
Swapping, proses dapat di-swap atau tukar sementara keluar memori ke backing store dan kemudian membawanya kembali ke memori untuk eksekusi lanjutan. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan multiprogramming dengan penjadwalan CPU, round robin atau priority. Bila waktu kuantum habis atau proses yang datang mempunyai prioritas lebih tinggi, maka memory manager akan mulai swap out proses yang telah selesai atau proses yang diprioritaskan lebih rendah dan swap in proses lainnya ke memori. Continuous allocation. Pada multiprogramming, memori utama harus mengalokasikan tempat sistem operasi dan beberapa user proses. Memori harus mengakomodasikan baik OS dan proses user. Memori dibagi menjadi dua partisi, untuk OS yang residen, untuk proses user. Ada dua continuous allocation, single partition, multi partition. Continuous allocation, multiple partition atau partisi banyak. Ada dua skema dalam multi partition allocation. Partisi fixed MVT, memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam. Setiap partisi berisi tepat satu proses. Masalah yang muncul pada MVT. Sifat program dinamis atau allocation dan deallocation. Memori yang teralokasi mungkin lebih besar dari memori yang diminta sehingga mengakibatkan fragmentasi internal. Multiple partition, partition variable size MVT. Pembagian memori sesuai dengan request dari proses-proses yang ada. Peranan memori manajemen semakin penting, list dari partisi yang digunakan, free dan lain-lain. Masalah pada MVT, terjadi fragmentasi internal, ruang memori free tidak dapat continuous, hole ada di antara proses, tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Pada MVT OS akan menyimpan tabel yang berisi bagian memori yang tersedia. Non-continuous allocation. Packing adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi internal. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut packs. Untuk menjalankan program berukuran N atau packs, harus dicari frame kosong sebanyak N untuk meload program. Pack table digunakan untuk mentranslitkan alamat logik ke alamat fisik. Non-continuous allocation segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama dan panjang. Pandangan user mengenai memori, hubungan hardware. Pemetaan ke alamat fisik dilakukan dengan menggunakan tabel segmen masing-masing berisi base dan limit. Sekian materi dari saya dari kelompok 7 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.